Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa, qaddara fahada, famata wahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya, sayyidil asfiya, wa ala alihi wa ashabihi aimmatil huda, wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm, wa akhrijna binuril fahm, waftah alaina bima'rifatil ilm, sin akhlaqana bil hilm. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في هذه الليلة، في هذا الليل سنواصل تعليمنا وما زلنا في كتاب إرشاد النحو إلى الفرائض. والآن قد دخلنا في المبحث الثالث، يعني في الورثة. المبحث الثالث fil warasah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ahli waris al-warathah. Tentang ahli waris al-warathah. Jadi kita telah mempelajari tentang penyebab seseorang mendapat harta warisan. Kenapa dia mendapatkan harta warisan? Kemudian juga kita telah mempelajari, telah melewati juga bab tentang penghalang warisan. Nah, sesudah kita mempelajari penyebab seseorang mendapatkan harta warisan dan penghalang dia mendapatkan harta warisan, maka kita telah memasuki bagian yang ketiga, pembahasan ketiga, yakni al-mabhathus tsalits fil warathati. Bahasan ketiga tentang para ahli waris dari keluarga. Kan penyebab seseorang mendapatkan harta warisan itu kan salah satunya itu adalah hubungan kekerabatan. Makanya di sini, di dalam kitab ini disebutkan bahwa para ahli waris itu tentunya terbagi berdasarkan kombinasi atau berdasarkan kategorinya, jenis kelaminnya. Ada yang para ahli waris yang istilahnya minar rijal, al-warithun minar rijal, para ahli waris dari lelaki. Ada juga yang kedua adalah al-warithatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Itu pembagian secara umum. Ahli waris itu terbagi dua secara umum. Yang pertama itu adalah al-warithuna minar rijal, ahli waris dari laki-laki. Kemudian yang kedua adalah al-warithatu minan nisa, para ahli waris dari perempuan. Tetapi kalau kita ingin mengklasifikasi, maksudnya klasifikasi itu mengelompokkan, istilahnya klasifikasi itu kelas, dikasih kelas-kelas. Kita kasih kelas-kelas lagi ahli waris, ternyata ahli waris itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang pasti. Itu sudah lewat pembahasannya, tak? Sudah lewat ya? Ahli waris warisan bil fardi, al-irthu bil fardi, dan al-irthu bil ta'sib. Sudah lewat ya? Sudah lewat pembahasannya.
Jadi kalau kita ingin mengelompokkan lagi secara mendalam, ternyata ahli waris itu ada dua lagi. Yang pertama itu adalah al-warithun ahlul irthi bil fardi atau al-warithuna bil fardi. Yang kedua adalah al-warithuna bil taksib. Atau biasanya kita sebut istilahnya itu sahibul fardi dan sahibul asobati. Sahibul fardi wa sahibul asobati. Apa itu sahibul fardi? Adalah ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan. Yang kedua adalah sahibul asobati. Adalah ahli waris yang mendapatkan sisa. Sudah tahu kan bagaimana itu minusnya atau kurangnya atau resiko menjadi ahli waris yang mendapatkan sisa. Bagaimana resikonya? Kalau ada sisa dapat, kalau tidak ada ya tidak ada, gitu. Jangan dipaksa ada. Tetapi keuntungannya ahli waris yang mendapatkan sisa itu, keuntungannya itu biasanya besar kalau dia mendapatkan harta warisan. Biasanya, jadi para ahli waris yang mendapatkan sisa itu biasanya kalau dia dapat harta warisan, maka biasanya itu dia mendapatkan bagian besar, besar bagiannya. Kenapa? Karena biasanya sisa itu banyak, banyak tersisa harta warisan biasa tuh. Nah, seperti itu. Itu klasifikasi secara umum gambarannya tadi. Jadi secara umum ya. Jadi saya catat ini kalau ada poin-poin begitu. Jadi secara umum itu ahli waris terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-warithuna minar rijal, para ahli waris dari laki-laki. Yang kedua adalah al-warithatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Itu secara umum. Tapi kalau secara khusus, kalau kita ingin melihat lagi secara khusus, ahli waris itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sahibul fardi, sahibul fardi, sahib, sahib itu saham atau yang mempunyai. Sahibul fardi adalah ahli waris mendapatkan bagian pasti, atau bisa kita sebutkan ahli waris pasti. Yang kedua adalah sahibul asobati. Apa itu sahibul asobati? Ahli waris sisa. Dia mendapatkan bagian sisa. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat masuk ke dalam bagian kitab. Al-warithuna minar rijali khamsata asyara wa hiya, bisa dilihat di atas. Kalau yang tidak punya kitab, kalau yang minus, mohon maaf. Kalau ada minus, kalau minus maju-maju. Kalau masih minus lagi, kalau kamu bisa terbang, tatap itu layar dekat-dekat. Al-warithuna minar rijali khamsata asyara wa hiya. Jadi ini yang pertama ya, ini gambar secara umum. Ahli waris dari lelaki itu ada 15, 15 orang. Ahli waris dari lelaki itu ada 15. Yang pertama, wahia al-warithuna minar rijal, para ahli waris dari lelaki itu khamsata asyar, 15.
Wahia yaitu al-ab. Yang pertama adalah al al-ab, bapak. Itu yang pertama. Al-ab, bapak. Jadi ahli waris dari lelaki yang pertama itu adalah dari segi ya jalur atas. Jadi pernah saya sebutkan istilah ahli waris jalur atas, jalur jalur ke samping, dan ada jalur bawah. Apa istilahnya itu ahli waris jalur atas? Ahli waris jalur atas itu adalah seperti bapak, kakek, seterusnya ke atas. Itulah yang disebut dengan al-ubuwatu. Berarti istilahnya itu pernah dengar? Al-ubuwatu itu adalah ahli waris jalur ke atas. Ahli waris jalur ke atas itu. Kemudian ahli waris yang kedua, jadi yang pertama itu adalah bapak. Ini kita sebutkan jalur atas dulu. Kita sebutkan jalur atas. Yang pertama adalah bapak, yang kedua adalah abul abi, bapaknya bapak. Atau dalam bahasa Arab lainnya istilahnya al-jad, jaddu. Apa itu al-jaddu? Kakek. Tetapi kalau kita dalam istilah Bugis atau di Makassar itu biasanya nenek sama kakek itu sama sih, satu istilah. Apa itu istilahnya? Nenek. Biar kakek istilahnya nenek. Itu biasanya orang-orang Bugis. Kalau membahas Indonesia kan kakek itu mereka kan punya istilahnya Ambo, Indo. Kalau Ambo itu kakek. Tapi kalau nenek itu Indo. Tapi kalau mau di bahasa Indonesia kan sama artinya nenek. Mau kakek, mau nenek sama istilahnya deh nenek sama. Ya jangan bingung istilah-istilah tersebut. Nanti kalau ditanya, saya ada nenekku. Nanti kalau kamu di pedalaman, misalnya di pedalaman Bugis, kemudian kamu disuruh membagi harta warisan, ditanya, saya masih ada nenek. Kamu tanya dulu, nenek yang mana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh iya, berarti maksudnya kakek. Tapi biasa begitu. Jadi ahli waris yang kedua adalah abul abi. Abul abi itu kakek. Wa in ala. Apa itu wa in ala? Sampai ke atas. Kakek, kakek buyut, apa istilahnya? Sampai ke atas. Meskipun meskipun kakeknya kalian itu 7 generasi masih ada di atas. Ada biasa begitu ya. Kakeknya itu super power. Super power itu dia masih kuat kakeknya. Masih berenergi, masih kuat jalan. 7 generasi sudah. Kakek kalian, kemudian bapak kalian, kemudian bapaknya, kakeknya kalian gitu terus sampai 7 generasi. Biasa begitu. Ada gitu. Biasanya mereka itu adalah yang umurnya panjang karena sehat. Kemudian mereka juga waktu muda cepat menikah. Jadi kalau misalnya mereka-mereka itu biasanya umur 20-an atau 19-an itu, yang belasan itu sudah menikah. Biasanya mereka itu begitu. Generasinya panjang. Makanya ada istilahnya nikah muda. Tetapi itu istilah dulu. Nikah muda. Kenapa mesti nikah muda? Supaya makmur. Supaya keluarganya itu makmur. Apa itu maksudnya makmur? Jaya. Maksudnya jaya itu ya sejahtera gitu. Saya begitu. Ada yang mengatakan demikian. Tapi itu istilah dulu. Sekarang tidak berlaku nikah muda. Nikah muda itu nanti saja.
sepertinya mending menikah di saat sukses. Sudah ada gelar banyak. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah ahli waris dari laki-laki, yang kedua adalah kakek dan seterusnya ke atas. Wa in ala. Wa in ala itu artinya meskipun ke atas. Nah, itu. Wa in meskipun ala ke atas. Itu yang kedua. Itu jalur ke atas. Itu jalur ahli waris, jalur atas itu. Istilahnya dengan al-ubuwatu. Jalur ahli waris al-ubuwatu. Apa itu al-ubuwatu? Jalur ahli waris yang menuju ke atas. Yang kedua, ahli waris yang kedua adalah yang dimaksud bapak di sini adalah bapak kandung ya, bukan bapak tiri. Saya pertegas lagi, yang dimaksud sini adalah bapak kan kandung. Bapak kandung itu ya bapak yang kamu berasal dari benih-benihnya itu. Kalau bapak tiri kan beda. Kalau bapak tiri itu bukan, tidak ada benih-benihnya, tidak ada DNA-nya kamu dari dia, tidak ada. Kenapa? Karena bukan dia lahirkan kamu, bukan benihnya berasal dari dia. Beda. Kemudian kakek juga ini, yang dimaksud kakek di sini adalah kakek kan kandung. Jangan sampai, jangan kalian memberikan harta warisan kepada kakek tiri. Maksudnya kakek tiri itu adalah kalian punya bapak kandung. Bapak kandung kalian ini punya bapak tiri. Kalau bapak kandung kalian punya bapak tiri, itu bukan kakek yang harus diberikan harta warisan. Yang dimaksud kakek di sini harus kandung. Artinya turun temurun generasinya dan punya hubungan kekerabatan. Maksudnya dalam bahasa ilmiahnya itu punya hubungan DNA. Apa itu hubungan DNA? Ada darah-darahnya, darah yang berasal dari mereka. Itu. Jadi tandai di situ. Wa in al, meskipun ke atas. Yang ketiga ahli waris adalah al ibnu. Al ibnu itu adalah anak. Anak, misalnya saya punya anak, itu anak saya, tapi anak kandung, bukan anak tiri. Jadi saya punya anak misalnya, ya anak saya itu anak kandung, itulah yang mendapatkan harta warisan. Bagaimana anak tiri saya? Tidak bisa, tidak bisa mendapatkan harta warisan. Bukan ahli waris yang sahibul fardi. Apa sahibul fardi tadi? Ahli waris pasti. Ini yang ketiga. Ahli waris yang ketiga adalah anak kandung, anak biologis, anak yang berasal dari hubungan biologis. Maksudnya hubungan biologis itu adalah berasal dari benih-benih Anda. Sekarang yang jadi pertanyaan, saya ada sedikit pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ini anak adalah berasal dari bayi tabung? Kamu tahu tidak bayi tabung? Bayi tabung itu ada di sini yang berasal dari bayi tabung? Ada. Ada tidak yang berasal dari bayi tabung di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Biasanya orang yang bayi tabung itu biasanya adalah suami istri yang memiliki masalah ketika ingin membuat keturunan. Mungkin dari segi suaminya tidak kuat atau istrinya tidak kuat, atau mungkin istrinya itu wanitanya rahimnya tidak kuat. Saya kan rahim itu kan yang mengandung anak, yang menyimpan kandungan di situ karena ada ovarium atau sel telur. Karena rahimnya ini perempuan tidak kuat, artinya tidak kuat itu artinya tidak bisa ketika membuahi anak, itu biasanya dia tidak mampu untuk menahan, rahimnya itu tidak mampu untuk menahan anak tersebut. Biasanya cepat meninggal itu anaknya. Mungkin baru berumur 1 bulan,
mungkin baru kecil-kecil begini, itu rahimnya sudah tidak kuat mengangkut, seakan-akan mau robek, biasanya sakit. Biasanya tidak kuat, akhirnya apa? Akhirnya mereka memutuskan pakai bayi tabung. Bayi tabung bagaimana caranya? Lelaki, ya lelaki itu mengeluarkan anunya, kemudian perempuan juga sama, kemudian dicampurkanlah, diproseslah dalam tabung itu. Itu dimaksud dengan bayi tabung. Jangan kau bayang aneh-aneh. Ya begini memang kedokteran atau fikih itu begitu. Bolehkah tidak bayi tabung? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau misalnya urgent memang butuh, misalnya suami istri butuh dengan anak, misalnya dia butuh anak, butuh sekali punya anak, butuh sekali mau gendong-gendong anak, tidak, seakan-akan rumahnya itu hampa tanpa ada buah hati kecil. Sepertinya harus punya anak, maka tidak mengapa demikian. Jadi anak yang dimaksud di sini adalah anak kandung. Anak kandung itu banyak, banyak prosesnya. Yang penting dia, ya, yang dimaksud dengan anak kandung itu adalah dia berasal dari benih-benih suami istrinya itu. Misalnya saya punya istri nanti, ya bagaimanapun jadinya, intinya ada benih saya, ada benihnya istri saya di situ dari hasil tersebut. Bukan benihnya orang lain, jangan sampai. Auzubillah, tidak boleh ya. Nah, itu anak. Ahli waris yang ketiga adalah yang keempat adalah ibnul ibn. Ibnul ibni itu dalam bahasa Arab lainnya itu, tadi kan Abul Abi itu kan bapaknya bapak. Dalam bahasa Arab lainnya itu apa? Jaddun. Kalau ibnul ibni, anaknya anak, maksudnya cucu, 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 ya. Yang keempat itu cucu, ibnul ibni cucu. Apa bahasa Arab lainnya? Hafidun, 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 dun, dal. Hafidun itu cucu. Wa in safula, meskipun ke bawah. Ibnul ibni, jadi ahli waris yang keempat adalah cucu. Wa in safula, meskipun ke bawah. Maksudnya cicit sampai ke bawah. Misalnya saya punya anak, anak saya ini punya anak lagi, anaknya anak saya ini punya anak lagi. Kemudian anaknya saya, anak-anak sampai anak-anak ke bawah. Sama dengan istilahnya 7 generasi atau berapa generasi begitu. Terserah, yang penting ke bawah. Maka mereka termasuk ahli waris. Itu ahli waris. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah al-akhus syaqiq. Apa itu al-akhus syaqiq? Al-akhu artinya saudara. Apa itu asyaqiq? Kan kandung. Saudara lelaki kandung. Harus sekandung. Maksudnya sekandung itu satu bapak, satu ibu. Meskipun saudara kandung Anda itu berasal dari bayi tabung, tetap intinya saat punya, ya, jadi saudara kandung ini sama benih-benihnya dengan kita, berasal dari benih ayah dan benih ibu yang sama. Itu yang dimaksud dengan saudara sekandung. Jadi jangan angkat saudara-saudara, saudara-saudara sekalian yang yang saya doakan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan ampuni. Itu bukan saudara-saudara kandung Anda. Itu saudara seiman, saudara seagama, saudara seperjuangan dan sebagainya. Jadi jangan kamu anggap sembarang orang sebagai saudara kandung, karena saudara kandung itu yang berasal dari kita di satu kandung, satu kandungan, berasal dari ayah dan ibu yang sama. Itu ahli waris yang keempat.
kelima, ya, sudah masuk kelima. Yang keenam adalah al-akhu lil abi. Al-akhu lil abi itu saudara sebapak itu maksudnya adalah saudara satu bapak beda ibu. Misalnya kita punya bapak, ya. Kita punya bapak. Kemudian misalnya ya, ada ibu kita sudah meninggal. Kemudian bapak kita menikah dengan perempuan baru, istri baru. Kemudian ya, bapak kita ya menanamkan benih kepada istri baru. Kemudian lahirlah lelaki baru. Lelaki baru itulah yang disebut dengan anak laki-laki yang berasal dari istri baru itulah yang disebut dengan saudara Bukan yang dimaksud sini adalah saudara tiri. Ada istilahnya itu begini. Bedakan antara saudara tiri dengan saudara sebapak dan seibu. Karena biasanya saudara tiri itu adalah anak yang betul sudah jadi. Misalnya kita punya bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nah, kita lanjut. Jadi bedakan antara saudara sebapak dan saudara sebapak seibu dengan saudara tiri. Karena biasanya itu saudara tiri itu adalah misalnya kita punya bapak, ada bapak kita, kemudian menikah dengan istri baru. Istri baru ini sudah memang punya anak. Jadi ada memang anaknya ini istri baru atau ibu baru kita atau ibu tiri kita. Nah, itulah yang disebut dengan saudara saudara tiri. Mereka ini tidak bisa mendapatkan harta warisan karena saudara tiri itu begitu. Jadi yang berhak mendapatkan harta warisan itu adalah saudara sebapak, satu bapak. Jadi pahami baik-baik, saya ulangi baik-baik, jangan sampai kalian lupa. Nanti kalau saya kasih ujian, nanti atau saya kasih soal, saya tulis itu saudara tiri. Kemudian kamu hitung, kamu anggap dia sebagai ahli waris. Salah itu, tidak tepat karena saudara tiri itu tidak mendapatkan harta tidak mendapatkan harta warisan. Yang mendapatkan harta warisan itu adalah saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara sebapak itu adalah satu bapak beda ibu. Maksudnya satu bapak satu beda ibu itu adalah kita punya bapak kandung. Kemudian ibu kandung kita misalnya meninggal. Ibu kandung kita meninggal. Kemudian bapak kandung kita menikah dengan wanita lain. Kemudian bapak kandung kita menanamkan benih kepada ibu baru kita. Kemudian dari ibu baru itulah lahirlah seorang anak laki-laki yang menjadi saudara kita. Saudara kita itulah yang disebut dengan saudara karena bapak kita menanamkan benih, bukan beda ibu, ya, gitu. Kemudian ahli waris yang keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh adalah al-akhu lil ummi. Saudara laki-laki seibu. Sama kayak tadi kasusnya. Saudara lelaki seibu itu adalah satu ibu beda Misalnya kita punya ibu kandung, kemudian bapak kandung kita sudah tidak ada. Misalnya. Kemudian ibu kandung kita menikah dengan lelaki baru. Kemudian laki-laki baru itu atau bapak baru kita menanamkan benih kepada ibu kandung kita. Kemudian lahirlah dari ibu kandung kita itu bayi laki-laki yang disebut sebagai saudara seibu. Nah, seperti itu. Hai, kamu paham tidak ini? Kamu paham istilah saudara sebapak seibu? Beda itu saudara sebapak seibu. Beda juga dengan saudara tiri. Sampai saya berpote-pote di depan sini. Berulang-ulang saya ucapkan. Kamu bingung nanti. Jadi bedakan antara saudara sebapak seibu dan saudara tiri. Bedakan. Paham tuh?
Yang di atas fahim tunna. Tegas lagi itu. Kemudian yang berikutnya adalah ibnul akhi syaqiqi. Ibnul akhi asyaqiqi. Anak dari saudara kita, saudara anak saudara sekandung. Anaknya saudara kita yang sekandung. Jadi kita punya saudara sekandung. Istilahnya itu, tulis saya dulu. Anak saudara sekandung. Kita punya saudara sekandung. Kemudian saudara kandung kita punya anak. Punya anak. Ya, punya anak. Anaknya ini adalah anak sekandung juga. Anak kandung, bukan anak tiri. Jadi, kalau misalnya kita punya saudara sekandung, punya anak, pastikan anak ini yang dimaksud adalah anak kandungnya saudara kandung kita, bukan anak tirinya. Itu. Inilah yang disebut dengan istilah keponakan. Kita punya kemenakan, terserah kalian mau sebut kemenakan, keponakan, istilahnya sama. Sama maksudnya adalah anak kandung dari saudara sekandung kita. Dia ini yang kedelapan. Kedelapan ya. Yang kedelapan ini adalah keponakan kita. Yakni adalah anak laki-laki kandung anak laki-laki ya. Karena kita membahas tentang ahli waris laki-laki. Anak laki-laki kandung dari saudara sekandung kita. Berbelit-belit ya. Ini di atas paham tidak? Kamu ente paham? Oh, ya. Yang ke 9. Ahli waris yang ke-9 adalah anak kandung dari saudara sebapak Jadi sebapak bukan seitu. Anak kandung dari saudara sebapak. Jadi tadi saudara sebapak kita dapat ahli waris. Kemudian ada anaknya lagi. Ada anaknya saudara sebapak kita. Maka dia juga bisa mendapatkan harta waris. Anak kandung dari saudara sebapak. Nah, wa in taroho. Wa in taroho ini istilahnya adalah meskipun dia istilahnya sama di ke bawah, ya. Wa in taroho meskipun ke bawah. Itu. Yang berikutnya, yang ke 10. Ini saudara sebapak ini bikin repot saja. Bukan dia sudah saudara sebapak, anaknya lagi mau kasih itu. Bikin repot saja istilahnya. Kamu itu bisa begini. Kamu sudah saudara sebapak, kamu ikutkan lagi anakmu sebagai ahli waris. Tidak sadarkah dirimu itu? Tidak sadar diri kan? Istilahnya. Kalau anak saudara sekandung kita wajar karena dia saudara sekandung. Ini kamu sudah saudara sebapak, baru ada lagi anak ikut. Ada lagi anak ikut. Tapi mau tidak mau ya tetap begitu. Dia sudah aturannya begitu. Tidak bisa lagi kita gugat. Jangan karena kamu dengki, kamu jengkel dengan saudara sebapakmu, kamu bilang, jangan ke situ ikut anakmu. Anakmu itu bikin jengkel saya semua. Tidak usah kamu ikutkan jadi ahli waris. Jangan. Itu sudah ketentuannya Allah. Ini kan hartanya Allah. Kamu mau apa? Bukan hartamu. Yang ke 11. 10. 11 ya.
1, 5, 4, 5, 8, 10, ya 10. Saya pastikan dulu. Yang ke-10 adalah al-ammu syakik. Apa itu al-ammu syakik? Paman, paman kandung. Karena ada juga paman itu, paman yang paman tiri, om. Jadi maksudnya al-ammu syakik adalah om kandung. Om itu dari bahasa Arab, dari kata amun. Amun dipelesetkan jadi am. Dari om jadi om. Karena orang Indonesia agak kesulitan bilang ain, makanya dijadikan om saja. Padahal sama berasal dari kata amun. Al-amus syakik. Itu apa? Apa itu al-amus syakik? Al-amus syakik adalah paman sekandung. Paman sekandung yang dimaksud itu adalah kita punya bapak kandung. Kemudian bapak kandung kita punya saudara sekandung. Jadi al-amus itu ini, gini ya. Paman dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Dalam bahasa Arab itu paman ada dua istilah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya paman dari bapak dan paman dari ibu. Paman dari bapak itu dalam bahasa Arab itu adalah al-am. Tulis itu. Sedangkan paman dari ibu itu bahasa Arabnya adalah al-kho, al-kholu, kholun, kho, kholun, bukan kholus, bukan kol, bukan serkol, kol. Ini kholun. Khol itu adalah paman dari ibu. Artinya saudaranya ibu. Sedangkan amun adalah saudara dari bapak. Nah, yang masuk di sini adalah ibnul al-amu syakik, paman dari bapak artinya saudara kandungnya bapak kandung kita. Apakah saudara kandung bapak tiri kita masuk juga? Tidak tidak masuk. Ini sudah masuk waktu syarif. Iya, sudah lewat. Nah, itu yang ke-10. Yang ke-11 adalah al-amrul abi wa in taba'ana. Adalah paman sebab paman sebapa. Apa itu maksudnya paman sebapa? Hah? Bukan. Paman sekakek. Bukan begitu. Paman sebapa itu maksudnya adalah saudara sebapaknya bapak kandung kita. Itu yang dimaksud. Sama istilahnya. Lil abi, kalau ada istilah lil abi itu berarti kan kita bikin saja simpulkan. Al-ammu itulah adalah saudaranya bapak. Kita lihat statusnya. Apakah saudaranya bapak kandung kita ini asyakik, kandung, ataukah sebapak? Ternyata di sini istilahnya al-ammu lil abi adalah saudara sebapaknya bapak kandung kita. Kamu paham tidak istilahnya itu? Yang sampai saya sebut sebapak seibu. Kalau istilahnya sebapak seibu itu berarti begitu tadi. Satu bapak beda ibu. Kalau seibu berarti satu ibu beda bapak. Kemudian kita lihat lagi al-ammu. Apa itu al-ammu? Saudaranya bapak. Lihat lagi, apakah saudaranya bapak kita ini sekandung atau sekandung atau sebapak atau seibu? Oh, ternyata kita lihat istilahnya lil abi. Berarti saudara sebapaknya bapak kandung kita.
Jadi bapak kandung kita punya saudara, tapi saudaranya ini adalah saudara sebapak. Ya. Wa in taba'ada, meskipun statusnya itu masih jauh. Maksudnya jauh itu adalah istilahnya wa in taba'ada itu meskipun saling berjauhan itu saudara sebapaknya bapak kandung kita itu sudah bercabang-cabang. Saya begini ya. Misalnya bapak kita punya bapak. Yang mana bapak gini ya. Perhatikan baik-baik nih. Karena kalau tidak perhatikan baik-baik ini kan langsung pusing ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi misalnya wa in taba'ada ini meskipun jauh. Begini maksudnya. Kita punya bapak kandung. Kemudian bapak kandung kita ini punya bapak kandung. Yang mana bapak kandungnya bapak kandung kita. Bapak kandungnya bapak kandung kita. Artinya kaki kita ya. Itu punya istri baru, banyak istrinya. Itu istilahnya begitu kan dulu orang banyak istrinya. Kemudian dari istri-istri mereka ini, istri-istrinya kakek kandung kita ini banyak melahirkan anak laki-laki. Nah, itulah anak laki-laki itulah yang disebut dengan saudara saudara sebapaknya bapak kandung kita. Jadi kalau meski banyak istrinya itu kan banyak istrinya itu berarti jauh itu banyak sekali. Itu yang dimaksud dengan saudara paman sebab sebapak meskipun jauh. Jauh karena apa? Banyak istrinya kakek kita. Ini biasa gitu ya. Sama di sini kakeknya banyak istri. Ada begitu. Jadi biasanya di kakek kita itu punya banyak istrinya. Seperti itu. Berikutnya yang ke-12. Yang ke-12 adalah Ibnul Ammi Syakik. Anaknya paman saya sebut tadi paman sekandung apa itu artinya? Eh, ini yang di depan saya ini, pas di depan saya. Apa yang dimaksud itu paman sekandung? Saya ternyata tidak melihat Anda. Apa yang dimaksud dengan paman sekandung? Hah? Apa yang dimaksud dengan paman sekandung? Saya sebut-sebut begini istilah-istilah keluarga supaya kalian akrab dengan keluarga. Karena kita tidak tahu istilah-istilah keluarga biasanya. Apalagi gen alfa itu, gen alfa biasanya itu paling malas berkenalan dengan keluarga. Kalau sudah dipanggil bapaknya sama ibunya, ayo kita pergi ke rumahnya tantemu. Malas gitu. Ay jangan nih, saya tidak mau pergi ke rumah tanteku. Kenapa? Mending saya di rumah main game. Gitu kan? Kalian kalau dipanggil pergi acara keluarga atau pergi ke rumah tante atau om atau sepupu atau apalah, kalian lebih pilih mana? Lebih pilih di rumah kan? Malas kalian bertemu dengan keluarga. Malas. Kamu suka? Oh, berarti bagus. Berarti kamu unik. Gen alpha yang unik. Karena begitu, rata-rata. Rata-rata mereka itu tidak suka memang bertemu dengan keluarga. Malas kenal keluarga. Kapan Pi mau kenal keluarga? Kalau sekarat Pi uangnya. Kalau kalau sudah sekarat uangnya, misalnya dia sudah berkeluarga. Kalau dia sudah berkeluarga, kemudian sekarat uangnya, baru dia datang. Dia datang ke tantenya, ke omnya. Assalamualaikum, saya adalah anak dari saudaranya Saudarata. Saya adalah anak dari Saudarata. Yang mana saudaraku? Ini, Bapak Aci ini. Anaknya Kipali itu. Tapi kenapa tidak pernah datang? Oh, kan sudah nyako. Ya nyako itu kasihan. Dia datang ke rumahnya.
tantenya, omnya kalau ada maunya. Sekalinya diajak tidak, sekalinya diajak untuk main-main atau kenalan-kenalan atau silaturahim, tidak mau dia. Lebih pilih di rumah. Jadi paman sekandung itu, saya ulangi lagi, paman sekandung itu adalah saudara kandungnya bapak kandung kita. Nah itu, ya. Oke. Jadi ibnul ammi syakik itu adalah anak kandung atau anak dari paman sekandungnya, paman sekandung. Jadi kita punya paman sekandung, ada anaknya. Itulah diistilahkan dengan sepupu, bukan sepupu-sepupu, bukan sepupu-sepupu jadi-jadian. Jadi sepupu-sepupu betulan. Sepupu betulan. Karena Rasul sel itu banyak sekali sepupunya. Biar biar gebetannya juga jadi sepupu. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang sepupuku jitu. Sepupuku jitu. Jangan percaya. Jadi harus telusuri apakah benar-benar sepupu atau memang tidak. Atau dia lagi menduakan. Saya pernah alami begitu. Maksudnya saya pernah alami karena saya punya teman, ini tanya saya, siapa itu perempuan? Sepupuku, Ji. Dalam hatiku, sepupu tapi kayak tidak sepupu. Ternyata punya. Padahal saya temannya loh. Seharusnya jangan bilang begitu. Saya sebagai teman saja. Saya teman, maksud saya teman ini teman laki-laki saya. Ada teman laki-laki saya tanya dia, siapa itu? Sepupuku, Ji. Sepupu. Seperti tidak sepupu, kenapa baku bisik-bisik? Biasanya kalau sepupu dan sepupu itu tidak perlu bisik-bisik kalau ada bicara sesuatu. Tidak usah. Langsung saja, jelas. Gitu. Apalagi dia perempuan. Tidak usah. Langsung jelas, terus terang saja. Apalagi kan saya temannya saja. Saya sebagai temannya kan tidak boleh dikasih begitu. Saya sebagai teman merasa cemburu juga. Dalam pertemanan begitu. Maksudnya saya cemburu itu karena saya cemburu karena kenapa saya dibohongi. Saya lebih lama, saya lebih lama berteman dengan kamu, saya bantu kamu, saya tolong kamu. Tapi kenapa kau berani membohongi saya? Sakit ya. Saya meskipun begini-begini itu saya juga punya keromantisan dengan beberapa teman-teman saya. Jadi saya dengan teman-teman saya itu punya juga keromantisan. Keromantisan apa? Saling perhatian sebagai saudara, saudara seperjuangan. Jadi jangan sia-siakan. Kalau kamu sudah bohongi saya itu saya tidak terima. Sepertinya saya cut off saja. Cut off. Tapi itu cut off. Ya, kita akhir saya pertemanan kita. Tapi kan berteman saja. Saya tidak begitu juga prinsipnya. Gitu. Itu kan teman saja kasihan. Ya, seperti itu. Jadi sepupu tadi itu juga berhak mendapat. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi sepupu itu juga ya berhak mendapatkan harta waris. Jadi sepupu yang betul-betul sepupu. Jadi saya teringat kalau saya ingat kisah tadi yang saya tadi itu. Saya ingat teman ya, saya ingat langsung Ustaz Riyad. Saya punya cerita dengan Ustaz Riyad itu pernah suatu hari saya kan biasa memang jalan sama Ustaz Riyad sama Ustaz Ismail biasa. Saya biasa itu jalan sama mereka. Tapi tatkala waktunya sudah sibuk, Ustaz Ismail sudah jadi pembina, saya sudah kuliah, Ustaz Riyad juga sudah kuliah. Suatu ketika saya posting story
di IG saya. Saya posting story mau nonton di bioskop, kemudian ada foto dua di situ. Maksudnya foto tiket berdua, maksudnya dipegang berdua, kemudian artinya teman saya yang tag saya itu. Jadi saya teman saya itu tag di IG itu, kemudian itu Ustaz Riyad lihat story saya. Dia kira bilang perempuan, langsung dia tanya saya di situ. Waktu di sini dia tanya bilang, saya curiga ini siapa itu? Langsung silangsungan, tidak basa-basi itu Satria. Siapa itu? Yang ada di story itu. Temanku itu. Oh, kira anu, tidak boleh itu. Satria terlarang. Tidak boleh itu. Ke anu gitu. Saya bilang, "Weh, betul-betul persahabatannya Satria ini tidak main-main. Dia larang saya berhubungan dengan melakukan status hubungan dengan perempuan karena itu kita masih punya ikatan sahabat yang erat. Ustaz Riyad juga fokus belajar, tidak fokus melakukan ya tidak fokus itu ya. Jadi seakan-akan Ustaz Riyad itu saya bilang oh cemburu kayaknya kalau saya pasang story itu padahal teman saya dia. Saya tanya temanku Ji itu bilang, "Betulan teman?" Iya temanku Ji, serius kan. Saya langsung bilang, "Wah, betul-betul ya." Saya ingat ya, itu hari ada waktu kemarin datang masih ada di sini di Sulawesi. Jadi jangan sekali-kali membohongi teman. Jangan bohongi teman karena teman itu sebenarnya teman itu adalah investasi atau sahabat. Sahabat itu adalah investasi masa depan. Ya kita habiskan yang berikutnya adalah Ibnul Ammi lil Abi. Jadi kita punya paman sebapak. Jadi saya ingatkan lagi, paman sebapak itu adalah kita punya bapak kandung. Iya, terpantul-pantul suaranya. Tadi tidak dia. Jadi kita punya bapak kandung, punya saudara, saudara sebapak. Itulah yang diistilahkan dengan al-ambulil abi. Paman sebapak. Ada anaknya ini paman sebapak. Itulah yang menjadi apa? Ahli waris. Nah, wain taroho, meskipun ke bawah anaknya itu, meskipun sampai cucu-cucu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-14 ya. Ke-14. Ahli waris laki-laki yang ke-14 adalah az-zauj, suami. Jadi kalau misalnya kalian perempuan nanti punya suami itu kalian punya suami itu selama belum cerai. Jadi itu ya. Suami kalian itu adalah status suami itu dikatakan status suami itu adalah ketika sudah menjalin hubungan pernikahan meskipun belum pernah satu ranjang, meskipun belum pernah satu kamar, meskipun belum pernah baku sentuh-sentuh. Tapi kalau di Bugis itu mau tidak mau di Bugis pasti ada istilahnya mapakasi Karawang. Apa itu adatnya dalam Bugis itu? Adat di Bugis kalau kalian menikah nanti, dan kalian punya istri Bugis, nih. Kemudian atau istilahnya kita pakai istilah kalian menikah dengan adat Bugis. Maka mau tidak mau ada istilahnya mapakasi Karawa. Apa itu mapakasi Karawa? Artinya ketika sudah sah menjadi suami istri, itu suami akan ditempelkan tangannya ke bagian tubuhnya istrinya sebagai bentuk sah bahwa sudah sah jadi istrinya atau sah jadi suaminya. Jadi disentuh. Dan disentuh dan yang bagian disentuh itu pun pastinya kalau kalian sudah pernah lihat orang pakai sekarawang, yang disentuh itu bagian mananya? Terserah dia bagian mana, tapi biasanya itu bagian yang sensitif, bagian sininya biasanya. Jangan bilang bahaya karena itu kan sudah sah suami istri ya wajar. Yang tidak sah, yang tidak wajar itu kalau kamu ketemuan dengan akhwatnya atau akhwat ketemu dengan ikhwatnya di situ samping baru pegang-pegang itu aneh.
Sudah panjang tuh. Kau mau cecetan? Hmm? Mana? Oh ini cincin pasang-pasang saja. Dan cincin pasang-pasang saja. Jangan. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kamu chat akhwatnya atau chat ikhwannya. Kamu chat-chat mesra-mesra di situ kamu bilang kamu chat-chat suamiku yang ganteng. Gimana kabarmu? Kemudian kalian chat juga ya. Kalian chat juga kalian chat juga DM akhwatnya. Wih, tumben istriku yang cantik ngechat saya. Bangga. Kemudian karena alasan waktu DM ada istilah DM-nya belum sah jadi suami istri tapi DM-nya situ sudah seakan-akan suami istri eh, bilang eh, Pak, Bapak, bagaimana kabar? Bagaimana kabar ayah? Langsung bilang baik-baik Ji, Bu cantik, baik-baik Ji, Bu cantik. Ah, kemudian setelah itu meninggal, meninggal ikhwannya, kemudian dikasih lihat, di sini saya lihat ada DM-nya istilah ayah ibu suami istri gitu. Apakah sudah bisa mendapat harta warisan? Tidak bisa. Tidak bisa mendapat harta warisan. Kenapa? Karena demikian tidak sah. Jadi dikatakan sah pernikahan itu kalau sudah ada akad. Angkah tuka bi bibinti Fulana bin atau Aisyah bin uh, Labaco bimahrin mazkurin. Hmm. Langsung laki-lakinya bilang, Qabil tu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikahnya, tazwijaha, bimahrin mazkurin. Nah, itu baru sudah sah pernikahan. Jadi tidak sah pernikahan kalau tidak ada akad, tidak ada akadnya, tidak ada walinya, dan tidak ada saksi. Tapi saya takut jangan sampai kalian punya akal-akalan, jangan sampai kalian punya akal-akalan, "Bih, kita anu, kamu jadi wali, kemudian kamu berdua jadi saksi, kemudian ikhwannya saat itu jadi calon suami, kemudian akhwatnya jadi calon istri. Kemudian kalian pergi ke rumput-rumput situ, kemudian mengadakan akad pernikahan. Tidak sah. Kenapa demikian tidak sah? Karena harus dilihat wali nikahnya. Wali nikah yang menjadi wali nikah itu adalah bapak dari perempuan. Bapak dari perempuan atau kakek dari perempuan. Kalau bukan bapak dari perempuan atau kakek dari perempuan, maka ada wali dari ke Kementerian Agama atau KUA. Yang terakhir adalah ahli waris yang berikutnya adalah al-mu'tik. Apa itu al-mu'tik? Orang apa? Yakni tuan yang memerdekakan budak. Itu juga bisa mendapatkan harta warisan. Tuan atau majikan yang memerdekakan budak. Nah, itulah 15 ahli waris dari laki-laki. Kita akan bahas insya Allah pekan depan ahli waris atau al-warisatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Allah alam bisawab.
Amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعني ما علمتنا ما علمنا من ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم انفعني بما سمعنا اللهم انفعني بما اللهم انفعني بما علمتني يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.